Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Conference League final sama nanti review singkat tentang Serie A. Jadi karena di Conference League ada Fiorentina di final, jadi sekarang nanti saya akan bahas tentang Liga Italia. Ya sayangnya saya akan bahas Liga Yunani karena bukan liga yang top. Maaf, Olympiakos. Jadi kita kali ini akan membahas dulu Conference League. Jadi bagi yang belum tahu Conference League itu apa, jadi Conference League itu kasta ketiga dari kompetisi Eropa. Jadi kasta pertama itu ada UEFA Champions League, kasta kedua itu ada European League, kasta ketiga itu Conference League. Jadi emang Conference ini baru-baru dibikin. Jadi kalau nggak salah itu musim pertama itu tahun 21-22 itu pertama kali. Oke, jadi yang pertama kali waktu itu Roma. Nah, kita bahas line up-nya juga. Olympiakos, ya banyak aku nggak kenal. Solakis, Rodine, Restos, Carmo, Ortega, Hesse, Ibora. Ibora ini kok rasanya familiar. Vicente Ibora itu, oh, Leicester City. Penama di Leicester City, Sevilla. Ini aku sampai baca di Wikipedia ya. Jadi dia pernah main di Sevilla, Leicester City, Villarreal. Pantesan kok namanya familiar. Sekarang dia main di Olympiakos ya, sejak tahun 2023. Jadi baru musim ini dia ke Olympiakos. Fortunis Chiquino, namanya lucu juga. Daniel Potensia ini. Oh iya, ini juga populer ini. Oh, main di West Ham. Kok West Ham? Wolverhampton Wanderers. Di loan ternyata di Olympiakos. Dulu dia juga pernah bela Olympiakos tahun 2018. Oke lah, ini pemain klub Liga Inggris yang lagi dipinjamkan istilahnya. Mungkin karena nggak banyak dapat jam bermain di Wolverhampton. Sama strikernya El Kaabi. Nah, Fiorentina, Terracciano, juga banyak yang nggak tahu aku kenal ya. Terracciano, Biraghi, Milenkovic, ini Martinez siapa nih? Oh, Lucas Martinez, tapi Lisandro Martinez. Dodo, bukan Ronaldo. Mandragora, Arthur, Kouame, mungkin yang terkenal cuma ini ya, Bonaventura, itu mantan pemain AC Milan sama Atlanta kalau nggak salah. Dia ya Atlanta, AC Milan. Oke. Kemudian ada Gonzales siapa ini? Nicolas Gonzales dan Belotti ini cukup terkenal juga. Belotti ini pernah main di Torino, jadi mantan pemain Torino, habis itu Roma, dan langsung dipinjamkan ke Fiorentina. Di Torino dia bagus, dia kapten dan dia cetak 100 gol. Pernah ditawar juga, cuma dulu dia memutuskan bertahan di Torino dan itu merupakan kesalahan yang cukup fatal karena sekarang agak meredup gitu. Oke, jadi kita harus pertandingannya. Bahwa pertama ya Olympiakos nyerang, jadi Olympiakos pasti lebih unggul dari Fiorentina dan apa itu sampai kipernya si Terracciano itu harus melakukan save yang bagus, terutama di menit-menit awal itu dia pemain Olympiakos cut in nendang, Terracciano berhasil nahan, itu kalau nggak nahan itu bisa gol itu, dan itu membuktikan kiper ini reach-nya itu panjang, jadi itu save yang cukup bagus dari Terracciano. Nah sayangnya Fiorentina ini apa ya? Oh ya, Fiorentina sebenarnya ini mau membalas kekalahan yang tahun lalu. Di final tahun lalu mereka kalah, aku lupa sama siapa. Jadi kali ini mereka mau West Ham kalau nggak salah ya. Jadi kali ini mereka mau menang di final. Jadi mereka berusaha mati-matian untuk mengalahkan Olympiakos. Berkali-kali dapat peluang tapi gagal juga. Kemudian ya Belotti juga nggak terlalu bagus, jadi dapat satu peluang tendang tapi pelan tendangannya, pada itu peluang emas loh Eman Belotti, parah. Babak kedua juga sama, jadi dua tim sama-sama tidak mampu mencetak gol juga, tapi cukup seru ya walaupun 0-0. Itu dua tim ini sama-sama saling menyerang, jadi nggak bosen lah istilahnya. Cuma memang karena ini Liga Melon kompetisi, jadi passingnya banyak salah, terutama end passing banyak yang salah. Kemudian kalau dapat peluang pun peluangnya jumpa fans kayak tendangannya apa dia. Ini membedakan kualitas antara Liga Champions, Liga Eropa sama Liga Conference League top.
kualitas timnya itu menurun gitu. Dan memang tim-tim kayak gini yang layak main di Conference League. Tim-tim model kayak Fiorentina apa yang di Serie A aja peringkat berapa? 8 kalau nggak salah, aku lupa. Nanti kita bahas di review Serie A aja. Oke, 0-0 jadi masuk extra time. Extra time Terracciano melakukan save yang luar biasa lagi, hampir mirip sama save di menit-menit awal. Jadi 3 kali save dari Terracciano. Sudah save toh 3 kali, tapi sayangnya yang keempat dia nggak berhasil save. Karena si LKB ya, strikernya Olympiakos pasti cetak gol lewat heading. Dan ya kiper manapun nggak bisa, karena itu jarak dekat headingnya. Dan ya striker ini dia cukup luar biasa. Dia sudah cetak karena gol ini dia cetak 11 gol dari 9 penampilan. Jadi golnya sama penampilannya banyak gol. Jadi emang ini striker lagi on fire, LKB ini. Dan 1-0, kemudian ya Fiorentina dapat peluang tapi gagal juga dan bisa memanfaatkan kualitas pemain yang unggul. Jadi ya Olympiakos layak juara. Jadi kita lihat statistiknya, shots 6, Fiorentina 17 loh. 17, tapi ada tapinya. Shot on target sama-sama 4. Jadi kalau shot on target sama-sama 4, berarti Fiorentina ini finishingnya buruk. Salah satu kenapa Fiorentina nggak menang di laga ini, ya karena finishingnya. Bayangin, dari 17 cuma 4, sisanya jumpa fans. Gila nggak? Padahal possession itu banyakan Fiorentina, 46% banding 54%. Passing sama passing akurasi banyakan Fiorentina. Tapi banyakan pun dapat grip. Tak bacain ya dua-dua akurasi passingnya berapa, kan bisa juga di Wikipedia, di internet lah. 65% Olympiakos, 60% Fiorentina. Ini bukan jelek, ini jelek banget. 69%. Yang bagus itu biasanya 80% sampai 90%. City pernah 90%. Ini cuma 65 sampai 69. Berarti dua tim ini sama-sama parah lah. Istilahnya sering mengandalkan umpan panjang juga apa, jadi kelihatan banget dari kualitas. Sebenarnya permainan ya, karena saya mendengar cukup seru, tapi karena banyak salah passing ini jadi yang bikin kurang seru. Apalagi sekitar babak kedua atau apa, kalau babak pertama aku masih semangat, babak kedua apa terus mereka malah sampai gol itu terjadi baru aku lihat lagi. Gitu sih. Masih aku nggak terlalu fokus lagi gitu. Tetap lihat tapi nggak terlalu fokus. Jadi aku sampai ulang highlightnya gitu. Ya jadi selamat buat Olympiakos, layak menang. Fiorentina 2 kali gagal beruntun di final. 2 kali. Oke. 2 kali. Ini tim terkutuk atau apa aku nggak tahu juga. Kasihan sih sebenarnya. 2 kali di 2 musim beruntun loh. Sedih sih. Fiorentina ini kasihan juga ya. Oh ya, ada spesial juga itu si Mendilibar itu. Jadi tim yang dia apa ya, bahwa itu dia kan baru ditunjuk jadi pelatihnya apa itu kapan hari itu Sevilla. Dia berhasil menang itu apa, Europa League musim lalu. Baru ditunjuk, jadi di pertengahan musim ditunjuk menang Europa League. Sekarang ditunjuk Olympiakos, menang lagi Conference League. Jadi apa ya, luar biasa gitu loh. Istilahnya mereka ya, pelatih ini kayak spesial gitu loh, jadi spesialis pelatih tengah musim. Sebelumnya kenapa dari Sevilla dipecat, soalnya setelah dia juara Europa League, si Mendilibar ini cuma menang 2 laga dari 8. Jadi timnya Sevilla cuma menang 2 kali, makanya dipecat. Tapi habis itu tidak direkrut Olympiakos dan langsung juara Conference League. Emang spesial ini pelatih ya. Sudah usia 63 itu pelatih senior juga. Jadi 2 pelatih yang menang apa itu Europa League sama Conference itu pelatih senior, pelatih di atas 60 tahun. Satunya kan si siapa itu, Gianpiero Gasperini, juga pelatih senior. Kemudian juga ini spesial buat Olympiakos. Kenapa? Pertama, karena Olympiakos ini istilahnya mereka berhasil jadi tim Yunani pertama yang menang kompetisi Eropa. Ini adalah spesial pertama. Kedua, bagi Olympiakos sendiri, setelah 99 tahun klub ini berdiri, ini trofi kompetisi Eropa pertama mereka. Jadi ini pencapaian yang sangat spesial bagi Olympiakos. Makanya mereka sangat merayakan hasilnya, sangat bahagia lah dapat ini.
Jadi aku ya bersyukur hari ini tercipta sejarah lah. Syukurnya aku nonton pertandingan ini. Walaupun agak membosankan permainannya, tapi nggak apa-apa. Sejarah tercipta. Jadi sudah Atlanta di Europa League, sekarang Olympiakos ini 2 tim kuda hitam istilahnya. Karena kan yang di Europa League yang diunggulkan Leverkusen tapi yang menang Atlanta. Sama kayak ini Fiorentina yang diunggulkan tapi yang menang Olympiakos. Jadi selamat buat Olympiakos gitu. Oke, kemudian ya bad luck Fiorentina. Dan kita langsung review Serie A aja ya. Fiorentina di laga terakhir itu mereka menang 3-2, tapi ya tetap peringkat 8. Jadi musim depan mereka nggak akan lolos Liga Melon pun nggak tahu ya lolos atau enggak ya. Soalnya ini 7 Lazio. Jadi aku nggak tahu mereka lolos atau enggak. Katanya kalau dari klasemen ini nggak lolos ke kompetisi Eropa karena peringkat 8, persis kayak MU. Tapi MU masih lolos ke kompetisi Eropa, jadi Liga Eropa. Jadi satu-satu yang bisa dibanggakan fansnya lah, sama dapat trofi. Oke, jadi Fiorentina menang Cagliari, at least penutup yang musim yang baik. Kemudian ya ini aku bahas Messi 38 juga. Genoa Bologna, Genoa menang 2-0. Genoa itu peringkat ke 11. Bologna kalah lagi ya. Jadi waktu itu sempat seri lawan Juventus 3-3, setelah itu menurun. Bologna kalah 2-0. Tapi ini agak mengejutkan juga, Bologna sekarang peringkat ke-5 disalah sama Atlanta. Soalnya sebelumnya nanti peringkat 3. Jadi karena satu kali kalah, maka mereka turun peringkat. Bahkan Atlanta pun mengungguli mereka sekarang. Gila, Atlanta itu 5 match terakhir 5 kali menang. Jadi sempurna istilahnya. Atlanta itu terakhir menang lawan Leeds 2-0. Jadi Atlanta ini selamat layak lolos ke Liga Champions. Kemudian Torino lawan Leeds. Sorry. Terakhir Atlanta itu menang lawan Torino 3-0. Nanti itu match dari 37 ya. Nanti salah. Match dari 38 Atlanta menang 3-0 lawan Torino. Genoa kalah lawan Bologna kalah lawan Genoa. Kemudian Juventus menang lagi lawan Monza. Jadi setelah seri 1000 kali akhirnya Juventus menang lagi. Gila ya, ini Juventus seneng banget seri, tapi akhirnya menang juga 2-0. Ya Monza kena kartu merah juga, jadi tapi kartu merahnya pun menit 90, jadi nggak ngurus. Jadi 11 pemain pun Juventus tetap menang. Monza itu peringkat ke-12. Ya oke, nggak mengejutkan. Kemudian nah ini agak mengejutkan ya. Jadi Empoli lawan Roma. Empoli harus menang untuk menghindari degradasi, dan sempat unggul, kemudian disamakan sama Hosem Awar, kemudian cetak gol lagi Empoli. Pertama yang cetak gol Matteo Cancellieri, ini aku lihat di internet. Empoli 1-0 atau sama. Kemudian tahu yang tercetak gol siapa? Mbaye Niang ini mantan pemain Newcastle dulu. Aku ingat ternyata dia sekarang aku baru tahu dia main di Empoli. Mbaye Niang ini sama main di Roma kalau nggak salah. Bentar, saya cek dulu. Bukan Newcastle sih, AC Milan ternyata. Salah, sorry. AC Milan ya pernah dibicarakan di berbagai klub, Torino, Rennes atau bola gimana ya. Jadi ini karirnya ups and down lah. Yang paling terkenal pasti dia main di AC Milan dulu. Ini kan juga istilahnya dulu satu pemain yang aku notice lah pas aku masih kecil. Sekarang usianya sudah hampir 30, gak terasa. Dulu pemain muda berbakat dia. Dan Destro masih ada ternyata di Empoli. Masih main dia, tapi kan sudah pensiun ini orang. Destro inilah dulu Inter Milan, Roma, AC Milan, jadi tim-tim besar. Cuma ya gitu, tipe-tipe pemain Italia ya bolak-balik klub Italia aja, kebiasaan. Destro 2-1 jadinya ya, mereka bagusnya bagi Empoli, mereka lolos dari degradasi. Nah habis itu Frosinone lawan Udinese. Jadi dua tim ini istilahnya sebelumnya ya itu kalau nggak salah harus seri. Jadi harus seri baru bisa
apa namanya, memastikan aman lah gitu. Ternyata terutama Frisione ya, kata Frisione nggak bisa, yang Udinese yang ditakul lewat si Keynan Davis di menit 76, dan itu membuat Udinese lolos degradasi juga 37 poin. Oh, tapi kalau misalnya ini Udinese kalah ya atau seri nggak bisa menang, maka Udinese yang degradasi, dan Udinese pasti lolos dari lubang jarum juga. Jadi ini sengit ya, degradasinya sengit. Jadi Udinese Cagliari itu, apalagi Cagliari kalah sama Fiorentina. Jadi mulai dari list lah waktu itu, list berhasil nani banget Napoli 0-0. Napoli peringkat 10, peringkat terburuk di liga. List peringkat 14 38 poin. Dari Verona aja, karena Verona ini sengit ya. Jadi dari Verona sampai Salernitana itu sampai Sassuolo itu beda tipis. Fiorentina, Verona pasti nimbang Inter 2 sama. Ini aku sempat lihat match ini karena ada penampilan kiper Indonesia itu Emil Otero jadi starter di laga ini, di laga penutup musim. Ya sempat itu sih unggul dulu Inter lewat Arnautovic, kemudian dibobol 2 kali jadi Noslin sama Sustov. Tapi yang gol ya 2 gol ini ya emang gak susah itu di blok. Dan gol kedua itu salahnya Barella karena Barella hilang bola. Itu murni salah Barella, tapi Arnautovic balas di babak awal. Jadi menit 10 sampai 15-1. Jadi 2 sama, babak kedua nggak ada gol. Dan kiper sempat diganti. Jadi Emil Otero itu menit 60-an kalau nggak salah diganti sama kiper ketiganya Inter, siapa sih namanya? Raffaele Di Gennaro. Ya itulah. Ya ini sayangnya Inter nggak bisa menang, tapi ya mereka sudah juara, jadi apa yang mau diincar juga, dan unggul 19 poin sama Milan di peringkat kedua. Milan kan Milan ini mau perpisahan sama si itu ya, si pelatihnya Stefano Pioli, karena nggak tahu dia mengundurkan diri atau apa, atau dipecat ya, aku nggak tahu juga. Jadi ini mereka berjuang ya, tapi kipernya ya kini kiper cadangan, bukan kiper sing utama. Si siapa itu, Mike Menyong. Dan ya ini kan mereka sudah fix peringkat 2 juga ya, benar. Fix peringkat 2 juga, jadi ya mereka nggak ngincar apa-apa, harusnya main lepas ya. Tapi ya nggak juga, data Leao cetak gol di menit 22, Giroud di menit 27. Tapi kemudian si siapa itu, Salernitana sempat cetak gol, kemudian Milan cetak gol 3-1. Tapi kemudian Salernitana 2 menit, cuma berselang 2 menit cetak 2 gol. Jadi menit 87 sama 89. Jadi ya sayangnya berkat gol di menit akhir ini Milan gagal untuk kasih perpisahan yang terbaik untuk Stefano Pioli, jadi pelatih. Jadi sayangnya tidak menang mereka. Tapi ya mereka sudah peringkat 2, jadi yang nggak pengaruh di klasemen juga. Dan si Salernitana itu 17 poin, paling rendah, ini paling parah ini tim, layak degradasi. Beda 13 poin sama peringkat 19, kurang malu apa coba. Verona, tak baca aja. Verona peringkat 13 38 poin. Lis peringkat 14 38 poin juga, tapi Verona unggul produktivitas gol. Udinese 37 poin. Cagliari 36, Udinese 15, 16 Cagliari 36 poin. 17 Empoli 36 poin. Ini sebenarnya lebih lebih bagus, tapi mungkin kalah head to head. Frisione 35 poin. Sassuolo peringkat 18 degradasi. Peringkat 19 Sassuolo 30 poin. Dan yang paling buruk Salernitana. Habis itu apa lagi ya? Ada pertandingan Lazio lawan Sassuolo, itu 1 sama. Ya, Lazio musim ini buruk banget. Dan syukurnya mereka masih lolos ke Liga Eropa ya, Liga jeruk istilahnya. Yang nggak lolos itu Napoli sama si Fiorentina.
Itu yang menyedihkan. Apalagi ya mungkin itu aja ya. Inter peringkat pertama 94 poin, peringkat 2 Milan 75 poin, peringkat 3 Juventus 71 poin, peringkat 4 Atlanta 69 poin, cepet aja ini. Peringkat 5 Bologna 68 poin, peringkat 6 ya 1 sampai 5 lolos Liga Champions. Jadi sekarang kuotanya 5 ya. Peringkat 6 Roma 63 poin, peringkat 7 Lazio 61 poin, Fiorentina peringkat 8 57 poin, peringkat 9 Torino 53 poin, peringkat 10 Napoli 53 poin, peringkat 11 Genoa 49 poin, peringkat 12 Monza 45 poin, dan nanti 30-21 tapi bacakan tadi. Yang pencetak gol terbanyak, Lautaro Martinez, dan nggak mengagetkan sih di musim debutnya kalau nggak salah jadi kapten, langsung cetak 24 gol, emang kapten sejati. Kedua Dusan Vlahovic 16 gol, ya cukup oke. Sama 3 Giroud 15 gol. Habis itu bersaing kita sama Osimhen juga 15 gol. Jadi Osimhen musimnya agak menurun ya dia. Karena itu timnya juga menurun. Kemudian Albert Gudmundsson, pasti pemain Islandia, 14. Assist Paulo Dybala 9. Ketat sama Rafael Leo juga 9. Sekarang Rafael Leo lebih ke assist ya. Dulu dia kan mencetak gol ulung, sekarang dia lebih ke assist. Christian Pulisic sama Henrik Mkhitaryan sama Oliver Giroud 8. Jadi ini ya, Oliver Giroud sekarang dia gol sama asisnya cukup tinggi ya. Dia masuk ke leaderboard terus Giroud ini. Jadi ini bukan pemain yang egois juga. Ya itu aja sih dari saya. Ini sudah selesai Serie A ya, bagus lah, maksudnya juaranya ganti-ganti gitu, nggak kayak satu liga juaranya sama terus sekarang. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.